Dalam 5 menit, jika kau tidak bisa membuatnya tampil dalam konferensi video di sini, besok pagi, kau, Mike, dan keluargamu akan segera meninggalkan Amerika Serikat dan keluarga Rothschild. Romy begitu ketakutan sehingga jika diminta keluar dari keluarga, bukankah itu sama saja dengan diusir langsung? Karena panik, ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala keamanan Mike, kepala pengawal itu. Saat panggilan tersambung, dia langsung bertanya, "Jack, di mana Mike?" Jack ada di dalam mobil di luar tempat Mike berselingkuh. Sebagai pengawal, dia dengan sepenuh hati melindungi keselamatan Mike. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi online. Setelah menerima telepon dari ayah Mike, dia langsung ingin menutupinya, jadi dia berkata, Tuan muda sedang beristirahat." Romy segera memerintahkan, "Masuk dan segera bangunkan dia." Dan suruh dia masuk ke konferensi video dalam waktu 5 menit. Ini yang diperintahkan kakeknya, tidak boleh ada penundaan. Pada saat ini, Simon yang sudah tua menghampiri Romy, mengambil ponselnya, menyalakan speaker, dan berkata dengan dingin, "Aku akan meminta seseorang mengirimkan alamat konferensi video ini. Kamu segera masuk, lalu bergegas ke Mike secepat mungkin. Tanpa memberitahu dia sebelumnya, aku ingin tahu dengan jelas apa yang dilakukan anak itu yang menyebabkan bencana seperti itu saat ini." Jack berkata dengan panik, "Tuan, mungkin saat ini Tuan Mike tidak nyaman." Simon tiba-tiba berteriak, "Aku tidak peduli dengan ketidaknyamanan orang lain. Lakukan apa yang aku katakan segera. Jika kamu berani berkolusi untuk membodohiku, aku akan membunuhmu." Begitu Jack mendengar ini, dia tahu dia tidak punya pilihan. Meskipun dia bekerja untuk Romy dan Mike, ayah dan anak, Simon adalah bos besar yang sebenarnya. Di depannya, anggota keluarga lainnya tidak berarti apa-apa. Jadi, dia mengertakkan gigi dan segera mengikuti petunjuk untuk masuk ke konferensi video. Kemudian dia menghadapi semua anggota inti keluarga Rothschild kecuali Mike, dan berkata kepada 2 bawahan di sekitarnya, "Kalian berdua, segera masuk bersamaku." Saat ini, Simon sama sekali tidak mau memperhitungkan kondisi Mike serta hidup dan mati saat ini. Dia hanya tahu bahwa Mike telah menyebabkan bencana besar sekarang. Jika Mike benar-benar menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada keluarga, dia lebih suka membuang Mike sebagai korban dan membiarkan dia menanggung semua kesalahannya. Dan kemudian membiarkan masyarakat membawanya ke petugas kebersihan. Setelah menerima instruksinya, pengawal itu secara alami benar-benar melupakan wajah Mike. Mereka bertiga bergegas ke pintu untuk bekerja sama satu sama lain. Jack mengambil ponselnya untuk siaran langsung, dan 2 lainnya menendang ruangan setelah berlari beberapa meter. Pintu terbuka. Ketiga orang ini awalnya adalah pensiunan pasukan khusus dari Pasukan Khusus Angkatan Laut AS dan Navy SEAL. Sebelum pensiun, ketiganya sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dan pemahaman diam-diam dalam bekerja sama untuk menjalankan tugas. Jadi pada saat ini, mereka dengan sempurna meniru kasus tempur US Navy SEAL tentang pembobolan paksa ke dalam ruangan. Setelah mendobrak pintu hingga terbuka, mereka bertiga dengan cepat bergegas menuju kamar tidur tempat target berada. Saat ini, Mike sedang melancarkan serangan terakhir terhadap istri sepupunya. Mendengar suara pintu dibuka secara tiba-tiba, pria dan wanita yang ragu-ragu itu terkejut, terutama wanita yang ada di pelukannya. Mereka terbangun dari kegembiraan perselingkuhan itu hampir seketika. Tapi Mike sudah berada di ujung barisan. Pada saat kritis ini, tubuh dan otaknya menjadi gila sampai batas tertentu. Meski panik, dia tidak bisa berhenti bergerak sama sekali. Tepat ketika dia merasa akan mencapai puncaknya, pintu kamar tidur ditendang. Dengan suara keras saat pintu jatuh ke tanah, 3 pengawal bergegas masuk ke kamar.
Tangan kanan Jack tampak seperti tangan besi, memegang telepon tanpa bergerak. Gambar kali ini juga disinkronkan ke konferensi video keluarga secara real time. Selama konferensi video, seorang pria tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, "Mike, kau benar-benar tidur dengan istriku." Raungan ini menyebabkan kekacauan di seluruh ruang konferensi video. Tak satu pun anggota keluarga yang hadir dalam pertemuan itu menyangka Mike sebenarnya sedang selingkuh dengan istri sepupunya saat ini. Bahkan Simon yang berpengetahuan luas pun sangat terkejut saat ini. Mike menyadari ada yang tidak beres, dan saat dia membungkus dirinya dan adik iparnya dengan selimut karena panik, dia memandang Jack dengan marah dan ngeri dan bertanya, "Kamu gila? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu sedang memegang ponsel? Apa yang sedang kamu rekam?" Jack tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, "Sang patriark meminta saya untuk masuk, dan sekarang ponsel saya disiarkan langsung ke anggota inti keluarga." "Apa katamu?" Mike langsung pingsan, segera melihat ke kamera ponsel, dan berkata dengan panik, "Kakek, tolong dengarkan penjelasanku." Dia membujukku. Sepupu iparnya yang ketakutan juga takut dengan pernyataan Mike tentang sikap menyalahkan. Dia gemetar, dia segera pingsan, menangis dan berteriak, "Tuan Simon, aku tidak merayu Mike. Dia merayuku. Dia telah merayuku, mencuci otakku, dan membuatku mengkhianati Charles dan berselingkuh dengannya. Jangan percaya padanya." Kali ini, dalam konferensi video, Charles yang dikhianati menangis dan berkata, "Kakek, kau harus mencari keadilan untukku." Wajah Simon menjadi pucat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Mike, kamu benar-benar memalukan keluarga. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu dan segera mengakui kepada publik bahwa semua yang terjadi pada Bruno dan Peter adalah perilaku pribadimu. Kau tidak ada hubungannya dengan keluarga Rothschild, dan kau akan segera menyerahkan diri kepada polisi. Jika kamu melakukannya, ayahmu masih bisa tinggal di keluarga Rothschild. Dan ketika kau dibebaskan dari penjara, kau juga dapat mempertahankan perawatan di keluarga." Pada titik ini, Simon mengubah pembicaraan dan berkata dengan tegas, "Tapi jika kau tidak melakukan apa yang aku katakan, aku pribadi akan mengirimmu ke penjara. Dan kemudian mengusir ayahmu dan seluruh keluargamu keluar dari Amerika." Mike bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kakek, apa yang terjadi dengan Bruno? Dia hanyalah seekor anjing yang berada di bawah kendaliku. Kenapa aku harus menyalahkan dia?" Simon memarahi dengan marah, "Dasar bodoh, periksa internet. Video Bruno yang mengeksposmu dan seluruh keluargamu, serta videomu berselingkuh dengan istri Bruno. Ini telah menjadi 3 hit teratas di seluruh Amerika." Setelah itu, Simon menambahkan, "Kalian bertiga baik-baik saja. Jika kamu melapor ke keluarga besok pagi dan punya janji lain, kamu tidak perlu mengikuti pecundang ini." Ketika Jack dan 3 orang lainnya mendengar ini, mereka langsung sangat gembira. Namun Simon tidak menunggu mereka mengucapkan terima kasih dan langsung mengeluarkan akun Jack dari ruang siaran langsung. Jack menemukan bahwa sambungan video terputus, dan berkata kepada Mike dengan sedikit malu, "Tuan, ini adalah perintah dari ketua, dan kami tidak punya cara untuk tidak patuh. Saya minta maaf." Setelah itu, dia mengedipkan mata kepada kedua anak buahnya, dan mereka bertiga langsung keluar kamar. Bagi mereka bertiga, setelah kejadian malam ini, mereka telah menyelesaikan lompatan sulit dalam keluarga Rothschild. Di antara para pelayan keluarga Rothschild, mereka yang dapat melayani anggota langsung secara alami memiliki status lebih tinggi daripada para pelayan yang merupakan anggota jaminan. Namun pelayan dengan status tertinggi di seluruh keluarga langsung melayani Simon. Bagaimanapun, Simon adalah kaisar dari keluarga kuno ini, dan anggota langsung lainnya hanyalah pengikut. Sekarang mereka disukai oleh Simon.
Tentu saja mereka tidak akan lagi mempertimbangkan Mike, seorang cucu yang tidak lagi disukai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.